bis. Ada satu lokasi ya di lereng Gunung Merbabu ini yang awas hati-hati, yang mau dibangun gereja tapi tidak boleh ya. Nah, ini jalannya ya, bangun gereja tapi tidak boleh. Nah, padahal ini materialnya sudah ada nih. Materialnya sudah ada semua. Ya mungkin kurang-kurang dikit lah ya. Tapi intinya di sini mau dibangun. Gunungnya gak kelihatan ya. Itu kelihatan. Itulah Gunung Merbabunya ya. Coba kita lihat bersama, awas. Nah, yuk Bu, ini jemaat-jemaatnya udah nunggu ya. Jemaat-jemaatnya. Ya itulah gunungnya ya. Kelihatan ya. Kita berada di lereng Gunung Merbabu. Nah, di lereng Gunung Merbabu ini apa daerahnya Pak? Nah, ini Kaliajeng. Kaliajeng ya. Desanya Tajuk. Desa Tajuk, terus masuk kecamatan Ketazan. Kabupatennya Semarang. Semarang, tetap Jateng ya, Jawa Tengah. Tetap Jateng. Nah, terus ini gimana Pak? Ini kok banyak batu-batu ini? Nah, gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya kita arah ke sini biar nanti biar bisa dilihat Pak nih. Jadi ceritanya dulu kita beli tanah kosong ini dengan maksud untuk membangun tempat ibadah. Ya. Ya, boleh dibilang gereja gitu. Ya. Lalu kita kita bisa Tuhan berkati membeli material ini dengan sudah lengkap. Ada kayu-kayunya, ada pintu-pintunya, udah lengkap, tapi kita simpan sebagian. Nah, yang tersedia di sini ya batu, pasir, koral, kemudian hebel untuk dinding. Tapi ketika kita mau mulai membangun, ternyata ada 1-2 oknum yang ya boleh dibilang keberatan begitu ya. Terus tanpa memberikan alasan, intinya ya keberatan kalau kita membangun gereja. Ketika itu saya mencoba untuk melakukan pendekatan, terus tanya apa masalahnya. Bisa agak kenceng Pak biar ternyata mereka juga hanya berpikir tidak mau ada gereja. Jadi tidak ada alasan apa-apa. Padahal yang disayangkan, pertanyaan kami kenapa tidak boleh ada gereja? Sementara ada jemaat. Kan perlu diwadahi itu. Ya. Jadi jemaat itu kan perlu ada tempat untuk beribadah. Kalau Muslim ya mestinya ada masjid ataupun musola. Sedangkan kalau Kristen ya harus ada gereja. Nah itu pertanyaan kami yang kenapa tidak boleh seperti itu? Ya mereka hanya bilang tidak boleh ada gereja. Nah itulah yang menjadi masalah buat kami. Sekarang ini ya kami hanya bisa berdoa supaya ke depan dengan harapan ya mereka tidak lagi keberatan lah. Wong ada jemaatnya ya biarlah ibadah. Itu harapan kami seperti itu. Ini padahal ini agak jauh kayaknya dari kampung mereka, Pak. Nah itu justru kalau gereja ada di sini, misalkan mereka merasa terganggu, harusnya kan tidak. Toh malah kita keluar dari kampung. Jadi kalau misalnya mereka merasa terganggu berisik pas kita ibadah dan sebagainya, terganggunya di mana? Yang kedua, kalau mereka merasa terusik, toh kami juga tidak mengganggu mereka. Kami tidak meminta mereka untuk ikut ibadah di gereja, mereka Muslim kan? Ya biarkan mereka. Jadi intinya begini, kami berharap biarlah mereka masyarakat yang Muslim ya menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan mereka dan di tempat ibadah mereka. Tapi biarkanlah kami gereja jemaat yang mestinya diizinkan untuk ada tempat ibadah. Hanya itu aja harapan kami. Nggak cukup simpel lah. Tapi kan sebenarnya masih banyak lagi nih Pak jemaat. Oh banyak. Jumlah di sini itu ada 31. 31. 31. Dan 31 itu semua dewasa, tidak ada yang anak-anak. Kalau digabung anak-anak lebih banyak lagi. Ya 39-an lah. 39-nya. Betul, Jadi kasihanlah mereka ini kalau ke gereja harus pergi jauh ya. Betul. Bisa berapa kilo? Udah 10 kilo nyampe ya? Ya 10 kiloan. Harusnya sudah pantas di sini ada gereja. Harusnya sudah pantas di sini. Ya karena jauh kalau untuk pergi ke daerah lain kan.
Iya, iya, iya. Ya seperti itu ya, kami hanya bisa mendorong jemaat tetap semangat, mendoakan gitu, dan mengasihi mereka-mereka juga yang mungkin dalam tanda kutip oknum-oknum yang tidak senang dengan kami pun ya kita harus tetap berkati mereka. Iya. Ini lengkapnya apa Pak? Nama kecamatannya, desanya semua harus lengkap apa Pak? Jadi ini berada di Dusun Kaliajeng, RT-nya 10 ya, RW 01 itu di dusunnya Kaliajeng, desanya Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oh iya. Seperti itulah. Sementara kami ini kan seneng ya, Indonesia ini kan negara Pancasila. Iya, betul. Kemajemukan, ya. Memang harus menghargai satu dengan yang lain sekalipun berbeda. Tapi kenapa kok kita ini sepertinya kok ya dipersulit begitu loh Pak? Iya, iya. Persoalannya gimana? Gimana Pak? Bapak sini Pak. Bapak memang warga asli sini Pak? Ya saya agak kenceng Pak biar saya warga asli sini. Udah berapa tahun di sini Pak? Kalau saya 10 tahun. Oh 10 tahun. Kalau Bapak ini memang warga asli sini Pak? Asli. Kenceng Pak. Berapa tahun Bapak di sini? 80 tahun. Oh 80 tahun. Kalau Ibu warga asli sini? Ya. Asli ya, warga asli ya. Asli. Nah supaya ini tidak ada istilahnya rekayasa. Ini ibu warga sini ya? Ya. Ibu juga ya? Ya. Warga asli sini. Oh yang ikut kemarin ibadah ya? Iya. Iya puji Tuhan. Asli di sini. Jadi ya saudara Bapak Ibu sekalian, ini semua warga asli di sini. Dan ini tadi ya karena mereka masih ada yang di jalan, mungkin juga karena kelelahan habis ibadah tadi karena 10 km kemarin ya kurang lebih. Jadi yang duluan nyampe ya ini. Nah, jangan nanti ada orang bilang, cuma 5 orang buat gereja, enggak, ada 39 kalau sama anak-anak 40 lebih Pak ya. Ya sudah pantas lah harusnya ada gereja di sini karena terlalu jauh kalau mereka pergi ke Bumi Ayu 10 kilo lebih ya. Jadi saudara Bapak sekalian, khususnya ini teman-temanku Kristuber ya, siapapun kalian, ini bebas mengambil video ini untuk diviralkan, tidak ada copyright dari kita. Ini bebas, memang tujuan kita ini Anda viralkan. Baik. Ya, teman-teman sudah saksikan ya lucunya Risili Lubis ini, di mana ya dia memaksakan bahwa di situ harus bisa dibangun gereja ya di Dusun Kaliajeng, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan tersebut. Ya, jadi dia bilang harusnya boleh dibangun ini. Umat Muslim kok jahat sekali gitu kan, melarang-larang. Padahal ini jauh dari pemukiman, ya, nggak ada penduduk di sini gitu kan. Ya ngaco Anda gitu. Jadi memangnya kalau jauh dari rumah warga, ya, terus nggak memenuhi izin secara pemerintahan boleh bangun. Ya, jadi misalnya kamu bangun satu bangunan hanya karena jauh, tetapi IMB, AMDAL nggak ada kamu penuhi, kamu boleh bangun di situ pabrik, bangun tempat usaha di situ. Ya nggak boleh juga, suka-suka kamu saja ya. Negara kita ini negara hukum, ada peraturan. Jadi yang jadi masalah ya, di sini saya mau clearkan supaya jangan jadi salah paham ya. Jangan teman-teman Kristen jadi termakan oleh omongan Risuli Lubis, termakan oleh hoaks yang dibangun oleh Risuli Lubis. Jadi di situ ya, di lokasi yang mau dibangun gereja sama Risuli Lubis ini, itu nggak bisa dibangun karena tidak memenuhi izin ya dari pemerintahan. Jadi nggak ada hubungannya dengan umat Muslim yang keberatan. Tetapi memang dia punya syarat tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Ya, di mana kita tahu mendirikan rumah ibadah itu ada syaratnya. Ya, nggak bisa sembarangan kita mendirikan. Ada syarat dari pemerintah. Oke, saya kasih nampak ya. Kalau teman-teman mau silakan download aja. Ini ya, Menteri Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Jadi peraturan SK 2 Menteri. Ya, ini panjang sekali. Ya, jadi ini membahas tentang pasal-pasal ya, izin-izin, prosedurnya seperti apa. Ya, kalian bisa baca ini semua. Ya, tetapi kalau mau gampang cari ringkasannya, kalau mau lihat ringkasan juga bisa gitu kan. Di sini ada ringkasannya. Anda search saja itu ya, SK 2 Menteri, SKB 2 Menteri. Pendirian rumah ibadah menurut SKB 2 Menteri ya. Jadi syaratnya apa? Ya, jadi pendirian rumah ibadah dalam peraturan ini, pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi,
jumlah penduduk. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah, yaitu satu, ini ya, daftar nama dan kartu tanda penduduk, KTP, pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Ya, jadi harus berapa orang yang teken? 90 paling sedikit ya. Ya, ada 90 orang. Terus dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa ya. Jadi 90 orang ini jumlah KTP, 60 ini warga sekitar. Jadi misalnya kamu bangun di dusun A, maka harus ada 60 orang yang menandatangani menyetujui pembangunan rumah ibadah itu ya di dusun A itu. Nggak boleh KTP orang luar. Kalau yang ini boleh ya, yang pertama ini boleh, kamu boleh ambil KTP yang lain ya yang dianggap sebagai jemaatnya. Tetapi yang kedua ini wajib warga yang ada di desa sana. Jadi jelas ya, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau desa mana kamu bangun, maka disitulah harus kamu ambil 60 orang punya tanda teken. Ya, jadi kan di sini dia bilang desa Tajuk, ya desa Tajuk ini. Jadi dia ambil tekenan orang dari desa Tajuk, clear ya. Ya itu syaratnya. Terus rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten atau Kota ya. Jadi ini FKUB juga sebenarnya gampang aja, terus yang dari pemerintah gampang aja. Yang paling penting harus ada orangnya dulu. Ya ini yang selalu jadi masalah di pihak sebelah ya. Tadi kita udah dengar juga pernyataan dari Risuli Lubis dan juga pendetanya. Saya nggak tahu itu pendeta atau apa gitu ya. Jadi dia katakan ada 31 warga di sini. Jadi warganya cuma 31 yang Kristen. Ya, 31 bagaimana mungkin ya kamu mau mendirikan gereja. 31 itu nggak pantas dari gereja. Ya, bukannya saya mendiskreditkan. 31 itu masih sangat sedikit kalau mengacu kepada syarat yang ditetapkan pemerintah. Kecuali kalian ubah dulu nih SKB 2 Menteri ya. Karena memang banyak teman-teman dari OTN ini kan berusaha sampai sekarang untuk mengubah SKB 2 Menteri ini, untuk membubarkan, meminta agar dicabut ya SKB 2 Menteri ini dicabut atau syaratnya diubah. Ya kalian perjuangkan sesuai dengan konstitusi. Karena memang peraturannya seperti itu. Sedangkan warga hanya memastikan undang-undang ini berjalan. Ya. Setahu saya ya, bukan ini, bukan saya mau mengejek atau apa. Kalau cuma 31 orang, biasanya mereka persekutuan doa sudah cukup ya. Jadi kalau pihak Muslim kan ada yang namanya musola. Kalau mereka biasa ada persekutuan doa. Kalau cuma 20-30 orang, biasa persekutuan doa sudah cukup. Ya dulu saya mimpin Komsel tuh lebih banyak. Bahkan yang saya pimpin tuh puluhan ya, 50-60-an orang. Terus pecah lagi, total sudah 100-an saya urus. Kalau cuma 31 orang, mending persekutuan doa sajalah. Ngapain gereja gitu kan. Nanti ujung-ujungnya nggak mampu itu pasti. Ya kasihan nanti gereja terus. Mana tidak satu saat ibadah betul-betul datang semua. Ya, ada yang berhalangan, ada yang keluar kota, ya ada yang lagi ada kerjaan. Nanti yang datang cuma 20. Yang main musik siapa, yang ini siapa gitu kan. Nanti lama-lama turun terus gitu salah. Jadi ini coba direnungkan kembali ya, kalau mau cari dulu lah warga-warga yang lain gitu kan. Atau cobalah dirikan di tempat lain yang mungkin secara jumlah lebih layak. Jadi ambil titik tengahnya. Jadi misalnya desa ini punya orang, terus di desa lain ada yang lebih ramai, pindah aja di situ. Ya. Jadi memang secara persyaratan administrasi ini yang nggak lengkap. Ya, jadi jangan di framing, wah umat muslimnya yang nggak mau kasih. Ini yang jahat gitu ya. Jadi clear ya, yang nggak dipenuhi itu adalah syarat dari pemerintahan. Yang nggak bisa dipenuhi oleh mereka, yaitu SKB 2 Menteri ini nggak bisa. Karena nggak ada tekenan 60 warga sana. Ya, nggak ada tekenan 60 warga sana. Dia sendiri tadi udah katakan ya, gabung anak-anak pun 39. Anak-anak kan nggak ada KTP. Ya tunggulah anak-anak itu besar kalau nggak. Tapi tunggu anak-anak itu besar pun, tunggu anak-anak itu punya KTP, baru 39. Masih kurang juga gitu kan. Masih kurang 21 lagi. Ya mungkin beli aja rumah atau apa gitu kan, cari orang dari luar pindah ke sana tinggal atau gimana. Karena yang namanya syarat nggak dipenuhi mau gimana. Ya, mau kamu teriak-teriak, mau kamu salto-salto, mau kamu intervensi gimana, ya memang nggak bisa coy. Nggak boleh kita melanggar undang-undang. Kalau semua orang dikit-dikit potong ya, main potong, main langgar undang-undang, mau jadi apa negeri kita?
Ya, ini yang saya katakan, jangan mentang-mentang, oh saya punya kenalan ini, saya punya saudara di sini, saya potong kompas semua. Nggak boleh, Pak. Ya, saya tegaskan bagi teman-teman, jangan sedikit-dikit nganggar-nganggar punya decking lah, punya saudara di sinilah, ya, punya saudara di sana lah. Jadi mau melanggar undang-undang nggak boleh. Jadilah warga yang tertib, jadilah manusia yang tertib gitu ya. Karena agama kita pun mengajarkan kita untuk patuh, ya. Agama tuh mengajarkan untuk patuh. Dan setahu saya di kekristenan juga sama, diajarkan untuk patuh kepada pemerintah. Ya, tetapi ini kenapa gitu? Memaksakan kehendak, udah jelas-jelas syaratnya nggak bisa. Ya, jadi jangan seperti itu. Udah syaratnya nggak dipenuhi, malah nuduhnya ini warga yang muslim yang nggak kasih. Ini kan nggak benar. Janganlah bermain playing victim gitu. Kasihan orang. Ya, warga muslimnya baik-baik, cuman bilang ya janganlah kamu buat kalau nggak ada izinnya, kan gitu. Semua itu harus ikut peraturan. Nggak boleh kita dikit-dikit mau langgar aja. Dikit-dikit protes. Nggak bisa. Ya, ini negara hukum, ini negara Indonesia. Kalau semua mau main suka-suka, ya udah tabrak sana tabrak sini nanti kita nih berantem semua. Hukumlah yang membuat manusia itu tertib. Ya. Jadi kenapa hukum dan aturan itu dibuat? Biar orangnya tertib. Ya. Biar kita ini nggak kayak binatang, asal-asalan. Jadi dibuatlah peraturan itu. Kalau nggak nanti orang sembarangan gitu kan. Wah saya nggak senang sama yang sana, saya buat sendiri tempat ibadah saya. Oh saya nggak senang lagi, ya udah saya buatlah. Walaupun saya cuma 5-6 orang, ya cuma ada istri, anaknya, sama kakek neneknya, udah buat ibadah sendiri gitu. Semua buat tempat ibadah sendiri, kan kacau itu. Nggak bisa seperti itu. Pemerintah pasti akan mengatur, pemerintah pasti turun tangan. Tujuannya bukannya pemerintah ingin mencegah, bukannya pemerintah mempersulit. Ya di sini nggak ada yang mempersulit. Cuman biar tertib. Ya, semua tuh biar tertib tujuannya. Nggak bisa kita suka-suka. Walaupun kamu bilang, udahlah saya mau bangun di hutan kok. Loh, hutan ini kan wilayah Indonesia. Kecuali kamu bangun di perairan internasional sana gitu. Ya, perairan yang nggak ada kepemilikan orang, ya di tengah laut, kamu bangun mungkin boleh. Ya, nggak ada pemerintah yang sah di situ. Tapi selama ada pemerintah yang sah, kamu harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Di sini jelas ya, bahwa yang jadi problem itu gara-gara nggak ada izin. Ya, nggak memenuhi izinnya. Jadi jangan di framing bahwa selalu orang Kristen itu dipersulit. Nggak pernah. Ya, setahu saya nggak pernah, selama izinnya ada, dikasih bangun kok. Ya, saya melihat banyak pembangunan tempat ibadah-ibadah yang lain, selama syaratnya mereka penuhi, mereka bisa bangun. Cuman kadang-kadang kendala memang nggak ada orang. Ya, jadi tujuannya bangun dulu, nanti baru ngajak orang lain gitu kan. Ngajak dari orang RT 6 untuk mau pindah ke RT 16. Nah, kan tujuannya itu, bangun dulu, biar bisa ngajakin orang. Ya, biar ada tempat buat ngajakin orang, biar ada tempat buat nyekolahin orang, biar doktrin orang gitu kan. Kalau doktrin di rumah susah, doktrin di tempat ibadah kan lebih gampang. Ini yang kurang baik. Ya, jadi tolonglah hargailah pemerintah kita, hargailah undang-undang kita, dan jadilah warga yang taat ya. Ini aja yang bisa saya himbau. Dan sekali lagi kasihan ya Risuli Lubis, dia ini idenya selalu aneh-aneh. Kemarin pingin bangun gereja di pinggir rel, yang notaben itu tanah PTKA, ya, tanah ilegal. Itu pun dipaksain dia, wah mau bangun di situ. Terus yang kedua sekarang, ya tanahnya udah ada, material bangunannya udah ada, jemaatnya nggak ada. Kasihan ini saya lihat Risuli Lubis. Kalau yang kemarin jemaatnya banyak. Ya waktu yang di kereta api itu kan memang daerah agak kelas bawah ya, agak kumuh. Secara jumlah orangnya banyak itu kita lihat kan. Bahkan ratusan di situ ya, ratusan orang. Jadi untuk syarat SKB 2 menterinya terpenuhi, tetapi nggak ada tanah. Ya, tanahnya yang nggak punya mereka. Kalau yang ini terbalik, udah ada tanah, orangnya yang nggak ada. Jadi serba salah. Masalahnya nggak bisa pula ditukar ya. Ya kalau bisa ditukar, saya rasa Risuli Lubis dengan senang hati ya. Orang yang dari pinggir rel itu dipindahin aja ke desa Tajuk ini ya, biar bisa cepat dipenuhi syarat tersebut. Cuman kan kejauhan. Gimana cara pindahinnya dari Jakarta ke Jawa Tengah? Belum tentu juga mereka mau kan, karena mereka kan mungkin dari daerah yang sedang yang pergi merantau juga ke Jakarta ya. Mereka ini orang-orang desa yang sedang merantau juga ke Jakarta untuk mencari kehidupan lebih baik. Masa disuruh balik lagi kan? Bisa jadi mereka nggak akan mau. Ya, jadi ini serba salah Risuli Lubis, gagal-gagal terus untuk bangun gereja, ya, gagal terus untuk menyaingi Saifuddin Ibrahim nih. Tapi kita doakan tetap semangat lah buat Pak Risuli Lubis ya untuk mengejar cita-cita menjadi pendeta Kaliber dunia.
Ya, jadi biar jangan tenggelam terus dalam bayang-bayang Saipudin ya. Selalu dianggap pendeta nomor sekian. Kasihan dia nih, dia berusaha kok. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, jangan lupa di-share video ini biar orang tahu ya, bahwa nggak ada itu cerita bahwa umat muslim melarang-larang bangun. Syaratnya yang nggak dapat itu ya. Cuman syaratnya yang mereka nggak penuhi, tapi di framingnya malah umat muslim. Ini yang nggak baik. Itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.